Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Timuhun atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bendesa Adat Timuhun, yang kami hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua LPM atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Banjarkawan, serta seluruh peserta penyuluhan pariwisata yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu 3 Agustus 2024, bertempat di Watilan Purabali Agung dalam acara penyuluhan pariwisata yang bertemakan pengembangan Desa Timuhun menjadi desa wisata. Hadirin sekalian, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Doa saya pimpin secara agama Hindu. Om Swastiastu. Om Aditya Siaparam Jyotir Rakta Tejo Namostute Veto Pangkajo Madhyaste Bhaskarya Namostute Om Ramisah Paramusiwara Ityaya Namasoha Om Anubandha Pratapoyanto Wisota. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu
karena atas berkat dan rahmat-Mu lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyuluhan pariwisata pada hari ini, Sabtu 3 Agustus 2024, yang berlokasi di Wantila, Pura Balai Agung, sesuai dengan rencana dan harapan kami. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, kami yakin bahwa tiada sesuatu yang kami laksanakan tanpa perkenaan Tuhan. Dengan doa ini kami memohon kepadamu, tuntunlah kami supaya kegiatan penyuluhan pariwisata dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami dan sucikanlah pikiran, perkataan dan perbuatan kami, serta tuntunlah kami dari jalan yang tidak benar ke arah yang benar, supaya apa yang kami menjadi harapkan dapat terwujud dengan baik. Om Sriyam Bhavantu, Sukha Bhavantu, Purna Bhavantu. Om Dewa Suksama Parama Acintya Namo Swaha. Om Santi 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 Om. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah Laporan Koordinator Desa KKN PPM periode 29 Universitas Udayana tahun 2024, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Saudara Ikomang Pridayasa, dipersilakan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Timuhun atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Desa Adat Desa Timuhun, yang kami hormati Bapak BPD Desa Timuhun atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Banjarkawan, yang kami hormati Bapak LPM atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas, serta peserta dan teman-teman mahasiswa KKN yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penyuluhan pengembangan Desa Timuhun menjadi desa wisata. Penyuluhan ini dilakukan karena dilihat dari potensi Desa Timuhun memiliki beberapa objek wisata seperti tempat melukat, persawahan, dan tebing yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Objek wisata tersebut memiliki potensi sebagai objek wisata dan kami melakukan penyuluhan pariwisata khususnya bagi pemuda di Desa Timuhun untuk mengembangkan objek wisata tersebut. Materinya akan dibawakan oleh teman-teman KKN kami khususnya oleh bidang sosial budaya. Semoga dengan penyuluhan ini diharapkan Desa Timuhun berkembang menjadi destinasi wisata yang menarik dengan masyarakat yang lebih terampil dalam mengelola pariwisata dan juga melihat peluang usaha serta peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat setempat. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan selalu untuk Namo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam bagi kita semua. Dengan mengetuk nih 3 kali, acara penyuluhan pengembangan Desa Timuhun menjadi desa wisata resmi dibuka. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para undangan dimohon untuk maju ke depan dan kepada yang bertugas dipersilakan.
Baik, untuk para undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para undangan yang memiliki kepentingan lain, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Baik, acara selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri. Pemateri kita berasal dari Labuan Bajo dan merupakan mahasiswa aktif dari program studi Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Baik, langsung saja kepada pemateri kita, Lawrence Levinson, dipersilakan. Selamat pagi buat kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, kakak STP, dan semua peserta undangan yang pada pagi hari ini telah berkenan hadir dalam kegiatan penyuluhan pengembangan Desa Timuhun menjadi desa wisata. Oke, jadi pada pagi hari ini, kenapa kami membawakan materi penyuluhan tentang pengembangan Desa Timuhun menjadi desa wisata? Karena menurut kami, Desa Timuhun ini mempunyai berbagai potensi dari segi beberapa aspek destinasi, dari perkebunan, kemudian daya tarik wisatanya, dan juga UMKM seperti ukiran-ukiran lainnya. Jadi di sini ada 3 materi utama yang ingin kami bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama itu bagaimana sih cara mengembangkan desa wisata. Yang kedua, cara menjadi pemandu pariwisata. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara melihat peluang usaha ketika pariwisata di Desa Timuhun ini telah terrealisasikan. Oke, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada para undangan, apakah para undangan di sini sudah ada yang tahu apa sih itu desa wisata? Apakah ada yang sudah tahu? Oh ya, mungkin bisa dibantu menjawab, Kak. Apa sih desa wisata itu? Oke, mungkin saya bisa menjelaskan ya. Jadi desa wisata itu adalah kawasan pedesaan yang menawarkan suasana asli desa dengan baik dari segi ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, dan juga arsitektur bangunannya. Jadi yang dimaksud ini adalah di mana sebuah desa itu memiliki potensi daya tariknya sehingga wisatawan di luar sana itu bisa terpikat oleh keindahan desanya. Oke, jadi di sini kami memiliki cara untuk mengembangkan Desa Timuhun ini menjadi desa wisata. Mungkin saya juga ingin bertanya kepada para undangan, apakah para undangan sini ada cara atau strategi untuk mengembangkan Desa Timuhun ini menjadi desa wisata? Oke, jadi di sini kami ada beberapa strategi atau cara untuk mengembangkan Desa Timuhun ini menjadi desa wisata. Jadi di sini kami ada 5 strategi. Yang pertama itu kita harus memahami potensi desa wisata. Jadi seperti yang kita ketahui itu Desa Timuhun ini mempunyai banyak keindahan alam dari segi budaya, kemudian pertanian, kemudian juga tempat mulukat, dan juga ada beberapa viewpoint. Oke, kita bisa lihat potensinya. Jadi ada potensi wisata untuk viewpointnya itu ada di Pura Puncak Jati, kemudian juga ada seni ukir kayu, dan juga ada tempat mulukat Lembang, dan juga ada kesenian gongnya juga seperti itu. Jadi potensi-potensi berikut yang menurut kami dapat dikembangkan sehingga membantu atau membuat Desa Timuhun ini bisa menjadi desa untuk wisatawan berkunjung seperti itu. Yang kedua, untuk mendukung atau untuk mendukung sebuah Desa Timuhun menjadi desa wisata, kita juga harus memperhatikan infrastruktur dalam setiap destinasi wisata yang kita ingin kembangkan seperti itu. Jadi infrastruktur yang dimaksud ini adalah
akses jalan menuju sebuah potensi wisata seperti itu. Mungkin akses jalan menuju ke Pura Puncak Jati, kemudian juga fasilitas-fasilitas tambahan seperti itu. Dan selain itu juga kami di sini ada menjelaskan tentang pelatihan dan edukasi bagi penduduk lokal untuk mengenai desa wisata. Jadi pelatihan dan edukasi yang dimaksud ini adalah kita harus untuk mendukung sebuah desa wisata itu, sebuah desa wisata juga harus memiliki sebuah pemandu wisata seperti itu. Dan juga untuk mengembangkan suatu desa menjadi suatu desa wisata itu, kita juga harus gencar melakukan promosi dan pemasaran. Jadi yang untuk melakukan promosi dan pemasaran ini bukan dari masyarakat saja, tetapi juga harus ada bantuan dari pemerintah. Jadi dari pemerintah maupun dari masyarakat itu harus saling bekerja sama. Jadi untuk melakukan promosi dan pemasaran ini mungkin pemerintah dan juga masyarakat bisa menggunakan sosial media ya seperti Instagram, kemudian TikTok dan juga website lah untuk memberi iklan atau juga memasarkan potensi-potensi yang ada di desa Timuhun. Dan yang terakhir itu kita harus bergabung dalam kelompok sadar wisata. Jadi kelompok sadar wisata yang kita maksud ini kita harus bentuk sebuah Pokdarwis. Jadi Pokdarwis itu adalah sebuah LSM atau lembaga untuk sumber daya masyarakat dalam membentuk atau menunjang suatu desa wisata seperti itu. Oke. Jadi materi yang kedua kita akan masuk ke dalam bagaimana sih cara menjadi pemandu wisata. Apakah teman-teman dan para undangan di sini sudah ada yang tahu nggak tanggung jawab dari pemandu wisata? Ada yang tahu? Mungkin kakak yang belum tahu? Ya. Ya, permisi. Bisa dibantu jawab, Pak? Pemandu wisata berarti seorang pemandu wisata harus tahu sejarahnya apa aja yang ada di sana, terus juga pariwisata yang ada di sana, jalannya juga, jadi bisa memberitahu sejarah apa aja sih yang ada di sana gitu dengan jelas dan dapat dimengerti oleh wisatawan. Oke, terima kasih jawabannya Kak. Sorry Kak, tadi namanya siapa? Claudia. Oke, kalau Claudia. Jadi karena Kak Claudia udah membantu menjawab, jadi ini ada hadiah kecil dari saya ya. Mungkin hadiahnya nggak besar, cuma bisa dipakai goreng-goreng lah di rumah atau di mana. Jadi ini ada hadiah minyak ya. Oke, mungkin buat kakak-kakak yang lain dan undangan-undangan yang lain, jadi mungkin jika ada yang bisa menjawab, saya akan memberikan sebuah hadiah ya. Mungkin hadiahnya nggak besar, cuma bisa membantu lah. Oke, jadi apa yang dijelaskan atau apa yang dijawab sama Kak Claudia tadi itu memang benar. Jadi tugas dan tanggung jawab dari pemandu wisata itu adalah menyambut dan mengarahkan wisatawan. Jadi tugas dan tanggung jawab dari pemandu wisata itu bukan hanya sekedar itu, tapi tugas utama atau tugas pokok dari pemandu wisata itu adalah seseorang yang memberikan informasi dan memberikan panduan kepada wisatawan seperti itu. Dan juga perannya itu mereka harus memahami tentang sejarah, tentang budaya dan atraksi yang ada di sebuah destinasi wisata. Jadi yang perlu kita pahami itu tugas dan tanggung jawab pemandu wisata itu mereka adalah orang yang memberikan informasi, arahan, kemudian memberikan pemahaman tentang sejarah dari sebuah potensi wisata. Di sini juga ada tugas dan tanggung jawab dari pemandu wisata. Yang pertama itu mereka harus menyambut dan mengarahkan wisatawan. Yang kedua itu mereka harus memberikan informasi. Yang ketiga, mereka harus mengatur dan memimpin tur. Kenapa mereka mengatur dan memimpin tur? Itu karena ya memang tugas pokok dari pemandu wisata adalah mengatur dan memimpin tur. Kemudian mereka juga wajib menjaga keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Dan juga mereka harus memberikan layanan dan kualitas tinggi di sebuah destinasi wisata seperti itu. Oke, jadi di sini juga ada beberapa kompetensi pemandu wisata. Jadi beberapa kompetensi tersebut yaitu yang pertama itu seorang pemandu wisata harus memiliki komunikasi yang verbal. Komunikasi verbal yang dimaksud itu seorang pemandu wisata mereka harus memberikan informasi dengan bahasa yang jelas dan gampang atau mudah dipahami. Kemudian komunikasi verbal ini bisa dibantu dengan komunikasi non verbal.
Jadi komunikasi nonverbal yang dimaksud ini adalah gerakan tambahan atau gerakan tubuh. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi kepada wisatawan yang datang, kita menjelaskannya dengan bahasa yang baku dan benar, dan juga dibantu dengan gerak tubuh yang tepat seperti itu. Dan juga kita harus melakukan interaksi yang baik dengan wisatawan. Selain itu juga kita harus memiliki pengetahuan dan juga pengetahuan sejarah dan budaya lokal yang baik seperti itu, agar ketika kita memberikan informasi kepada wisatawan itu tidak setengah-setengah. Karena wisatawan itu berkunjung ke sebuah destinasi, mereka bukan hanya menikmati sebuah pemandangan atau view, tetapi juga mereka ingin mengetahui tentang sejarah atau budaya dari tempat atau destinasi tersebut. Kemudian juga pemandu wisata harus memiliki sebuah profesionalisme. Yang pertama itu mereka harus memiliki etika dan tanggung jawab yang sangat tinggi seperti itu. Karena tugas mereka itu adalah bukan hanya memandu, tetapi menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perjalanan wisata. Yang kedua juga mereka harus berpenampilan dan berperilaku yang baik seperti itu. Jadi berpenampilan yang dimaksud ini mereka harus berpakaian yang rapi lah. Mungkin kalau di Bali, mungkin para pemandu wisatanya itu harus menggunakan pakaian yang Bali lah, supaya wisatawan itu bisa merasa atau ternyata mereka melihat pemandu wisata. Dan yang berikut saya akan membagikan tips tentang teknik pemanduan wisata. Mungkin tips ini adalah hal yang dasar ya, yang dilakukan oleh seorang guide. Jadi teknik yang pertama ini adalah teknik transfer in dan transfer out. Jadi teknik transfer in dan transfer out ini yang dimaksud. Teknik transfer in ini adalah sebuah teknik yang dilakukan ketika kita menerima atau menyambut tamu, maupun di bandara ataupun di sebuah destinasi wisata di sebuah desa seperti itu. Kemudian di sini juga ada teknik transfer out. Teknik transfer out ini adalah sebuah teknik di mana kita akan ingin berpisah atau ingin mengucapkan selamat tinggal kepada tamu yang datang seperti itu. Dan yang kedua, pemandu wisata juga harus mempersiapkan tour seperti itu. Jadi kenapa mereka harus mempersiapkan tour? Agar perjalanan bagi wisatawan di sebuah destinasi wisata itu waktunya lebih teratur seperti itu. Dan juga mereka harus merencanakan rute dan jadwal tour. Sama seperti mempersiapkan tour tadi. Jadi merencanakan rute dan jadwal tour ini lebih agar sebuah perjalanan wisata itu lebih rasanya terasa tertata lah, tidak abur-abur seperti itu. Dan keempat itu pemandu wisata juga harus mempersiapkan informasi dan sebisanya mungkin bercerita yang menarik kepada wisatawan yang berkunjung. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir tentang peluang usaha. Mungkin saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman di sini, apa sih peluang usaha yang bisa dikembangkan jika Desa Timun ini terrealisasi menjadi desa wisata? Apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin saya bisa ke Kak Suri. Oke, terima kasih atas waktunya KKN Universitas Daya Bandar. Jadi untuk peluang usaha itu banyak sih peluangnya, baik dari segi usaha. Contoh di kita di desa mengembangkan seperti menjual makanan, penginapan maupun resto yang biasanya di pariwisata lainnya yang sudah berkembang. Kemudian khas makanan dari kita juga mungkin jika ada bisa dikembangkan pada saat pariwisata itu berkembang, khususnya di area pariwisata di Desa Timuhun. Mungkin itu saja dari saya. Dari teman ada? Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Mungkin hadiahnya bisa dikasih. Oke. Ini ada hadiah minyak goreng. Ini buat kakaknya ya. Terima kasih banyak ya Kak. Mungkin bisa dokumentasi dikit ya. Oke. Ya mungkin dari perwakilan dari Pemerintahan Desa mungkin bisa didengar ya. Ini adalah salah satu
aspirasi dari pemuda-pemudi di Desa Timuhun. Seandainya desa ini bisa terrealisasi, mungkin juga kakak-kakak dari setiap STT mempunyai inspirasi lah untuk membuka peluang usaha di Desa Timuhun ini jika Desa Timuhun ini terrealisasi menjadi desa wisata seperti itu. Jadi apa yang dijawab tadi itu sangatlah tepat. Jadi di sini ada beberapa peluang usaha yang bisa dikembangkan jika desa Timuhun ini bisa menjadi atau terrealisasi menjadi desa wisata. Yang pertama itu kita bisa menjadi jasa pemandu wisata seperti itu. Karena di setiap desa wisata itu wajib mempunyai jasa pemandu wisata untuk mengarahkan wisatawan menuju tempat-tempat atau destinasi yang ada di desa tersebut. Karena yang lebih memahami sebuah desa wisata itu adalah masyarakatnya sendiri seperti itu. Yang kedua juga kita bisa membuka seperti yang dijawab sama kakak-kakak istilahnya tadi, kita bisa membuka restoran atau warung makan. Ini juga adalah sebuah peluang bagi mungkin ibu-ibu ataupun masyarakat desa di sini untuk membuka peluang atau membuka sebuah usaha restoran atau warung makan seperti itu. Dan juga di sini juga kita bisa membuat atau membuka sebuah akomodasi wisata. Jadi akomodasi wisata yang dimaksud ini seperti kita bisa membuka homestay, kemudian bisa membuka villa dan juga bisa membuat sebuah hotel seperti itu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mempunyai homestay atau penginapan di sini ataupun ada kamar kosong gitu. Mungkin ketika Desa Timuhun ini bisa menjadi sebuah desa wisata, mungkin tempatnya bisa digunakan atau bisa digunakan atau dijual menjadi akomodasi wisata seperti itu. Yang kedua juga mungkin ini bisa di usaha ini bisa dilakukan oleh para kerajinan tangan di Desa Timuhun. Jadi mereka bisa menjual produk souvenirnya. Jadi wisatawan yang datang sini itu bukan hanya sekedar melihat pemandangan, tetapi juga mereka harus membawa pulang atau membawa sebuah oleh-oleh lah. Mungkin seperti souvenir atau apapun itu yang cenderamata atau apapun itu yang bisa dibawa pulang seperti itu. Dan yang terakhir itu mungkin jasa fotografi ya. Mungkin bagi kakak STT yang memiliki hobi atau kesenangan berfoto, mungkin hobinya itu bisa dialurkan di sebuah atau peluang usaha seperti itu. Jadi salah satu yang mendukung peningkatan sebuah kepariwisataan itu adalah jasa fotografi juga. Jadi selain souvenir dan lain sebagainya, yang bisa dibawa pulang itu juga adalah fotonya. Jadi pemandangan yang bisa dibawa pulang itu cuma foto sih sebenarnya, seperti itu. Di sini juga kami telah memaparkan sebuah barcode ya. Jadi jika teman-teman di sini atau para undangan yang ingin mendaftarkan dirinya atau ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana cara pemanduan wisata, mungkin bisa mendaftarkan dirinya menjadi anggota Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi di depan ini adalah barcode dan linknya seperti itu. Dan juga ini juga ada Instagram dari Himpunan Pariwisata. Gitu. Oke, jadi demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Di sini juga ada kontak pribadi saya. Mungkin jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa sih kepariwisataan itu, mungkin bisa hubungi saya dan juga bisa hubungi Instagram dari KKN Timuhun 2024. Mungkin sekarang kita bisa masuk di sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan 3 orang pertama untuk bertanya terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya dari bapak-bapak dan ibu undangan beserta kakak-kakak STT. Mungkin dari teman-teman dan peserta undangan lainnya. Oke, mungkin belum ada pertanyaannya. Mungkin saya bisa melemparkan pertanyaan mungkin ke kakak sekalian. Permisi. Ya, mungkin saya bisa bertanya Kak kepada kakak yang ada di sini.
bagaimana sih menurut kakak cara mengembangkan sebuah potensi wisata yang ada di Desa Timon ini? Jadi menurut kakaknya gimana? Dari kakaknya dulu. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin menurut saya cara mengembangkan desa wisata itu dari pertama itu sih daya tarik objek wisatanya itu. Seperti kita kan di sini ada desa wisata Puncak Jati. Mungkin dari saya itu mungkin bisa diisikan kayak tempat-tempat berfoto kayak gitu. Habis itu mungkin untuk jalan-jalannya itu juga diperbaiki biar ke infrastruktur di sana itu jadi lebih gampang, dan pasti kan kenyamanan daripada tamu itu juga bisa dengan nyaman ke suatu objek wisata tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Karena kakaknya juga telah menjawab, jadi saya ada hadiah kecil-kecilan ya. Tapi kalau dimasak sama ibu di rumah nih jadi gede ya hadiahnya. Ini sih. Terima kasih ya Kak. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya sejauh ini. Oke, mungkin kakak yang di belakang ini. Mohon maaf Kak, siapa namanya? Tika. Oh, Kak Tika. Dari mana Kak? Dari KKN Prinsari. Oke, mungkin sekarang aku mau nanya, pertanyaan pertama itu apa sih tantangan utama yang biasanya dihadapi dalam pembuatan dan juga pengembangan desa wisata? Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada seorang wisatawan yang mungkin dia mempunyai apa ya, kayak rasa tidak enak dengan tour guide-nya, itu apakah bisa langsung diungkapkan kepada orangnya langsung atau gimana? Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, belum ada ya sebelumnya. Oke, jadi pertanyaan kakak tadi ada dua ya. Mungkin bisa diulang tadi Kak pertanyaannya? Sorry. Oke, yang pertama, apa sih tantangan utama yang biasanya dihadapi dalam pembuatan dan juga pengembangan desa wisata? Tahan dulu ya Kak. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari kakaknya. Apa sih hambatan jika sorry tadi Kak? Apa sih hambatan dan tantangannya? Iya, ya. Tantangan sorry Kak. Tantangan utama dalam pembuatan dan juga pengembangan desa Oh, oke. wisata. Oke, jadi tantangannya itu sebenarnya ada di masyarakatnya juga ya, dan juga pendiri desanya juga. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi untuk mengembangkan sebuah destinasi wisata itu kita memerlukan kesadaran pribadi ya. Jadi ketika yang biasanya menghambat itu kurangnya kekompakan di sebuah desa seperti itu. Jadi ketika masyarakat dari pihak masyarakat, kemudian komunitas yang ada di suatu desa, kemudian juga dari pemerintahnya tidak saling berkolaborasi, itu menjadi salah satu tantangan yang besar dalam sebuah pembentukan sebuah destinasi wisata. Mungkin seperti itu aja jawabannya Kak. Apakah sudah terjawab? Oke. Dan juga pertanyaan keduanya tuh gimana sih ketika wisatawan datang dan merasa tidak nyaman kepada pemandu wisatanya, apakah boleh langsung diucapkan secara langsung atau tidak? Oke, jadi dalam tata cara kepemanduan wisata itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena rasa nyaman dan tanggung jawab itu semuanya ada di pemandu wisata. Dan mungkin sangat lebih bagus ya kalau wisatawan itu mengucapkan to the point ke kita kalau mereka tidak merasa nyaman. Mungkin juga ketika wisatawannya sudah berkata seperti itu, kita bisa memberikan servis yang lebih bagus daripada sebelumnya, seperti itu Pak. Dan juga ada biasanya pemandu wisata itu yang memberikan kotak saran di setiap akhir perjalanan, seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, mungkin sekiranya belum ada, tidak ada penanya lagi ya.
Jadi saya akan tutup sosialisasi atau penyuluhan tentang pariwisata pada hari ini. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua para undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan juga jika ada kesalahan kata atau kesalahan pemaparan materi, saya minta maaf sebesar-besarnya bersama teman-teman KKN Timohon. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, demikian pemaparan materi oleh teman-teman kita yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, kepada para hadirin, saya mohon untuk berdiri. Untuk sesi foto akan dilakukan dari depan ke belakang, dan untuk kakak materi bisa tolong maju ke depan lagi karena kita akan foto bersama. Baik, izin untuk memandu sesi foto bersama. Foto akan diambil dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Izin memandu gaya terakhir. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa dibantu untuk gayanya. Tangan kiri seperti ini, angka 2 di bawah, dan tangan kanan di atas seperti ini, di atas seperti huruf S, kanan di atas. Baik, terima kasih. Saya izin pandu dan lagi dalam 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara penyuluhan pada hari ini. Kami harap acara ini memberikan manfaat untuk hadirin sekalian. Saya Yunita, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan salaman santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Jam berapa nih? Ya Allah, bilang sampai jam 11. Oke, sampai jam 11. Boleh.